Halo sahabat semua. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas tugas luar kelas di hari ke-27 dengan tema pertanyaan BBB dengan tema prioritas dalam proses membimbangkan. Kita mulai ya. Nah, untuk pertanyaan pertama, kegiatan apa yang harus diprioritaskan motivator dalam proses membimbangkan? Mengapa dan jelaskan. Oke, kegiatan yang harus diprioritaskan oleh motivator dalam proses membimbangkan ini yaitu kegiatan baca-bacaan. Mengapa? Karena dalam tujuan bimba itu sendiri, di kata bimba itu adalah tujuannya untuk menumbuhkan minat baca dan belajar untuk anak secara interistik. Maka di dalam proses membimbangkan ini diprioritaskannya adalah kegiatan bermain baca-bacaannya dengan menggunakan paradigma bimba dan metode bimba, yaitu fun learning, small step system, dan individual system. Kemudian pertanyaan yang kedua, kapan motivator mengajak anak bermain baca-bacaan dalam proses bimba distance learning ini? Motivator bisa memberikan kegiatan bermain baca-bacaan ini di kegiatan inti, tapi bisa juga dilakukan di saat kegiatan awal dan akhir. Nah, karena yang artinya di dalam proses 30 menit membimbangkan distance learning ini, prosesnya ya memang harus lebih banyak bermain baca-bacaannya. Jadi bisa diselipkan dengan menggunakan metode teori Bandul agar anak tetap semangat dan antusias dalam bermain kegiatan modul baca-bacaan ini. Kemudian pertanyaan yang ketiga, sudahkah Anda menerapkan kegiatan bermain baca-baca dalam proses bimba distance learning ini? Kemudian berikan contohnya. Nah, untuk sejauh ini saya sudah melakukan dan sudah menerapkan memprioritaskan kegiatan baca-bacaan ini. Contohnya banyak, seperti saat kita berdialog menggunakan berbahasa bimba, memverbalkan bimba, saat menulis tulis, saat bermain kotak permainan. Jadi di saat-saat seperti itu kita bisa menyelipkan kegiatan baca-bacaan ini. Jadi anak tidak merasa terlalu difokuskan pada kegiatan baca-bacaan ini, tapi kita bisa memasukkan kegiatan baca-bacaan ini di setiap sesinya ini gitu. Misalnya kita bisa tanya anak nih, hari ini kakak, setelah kita bermain modul baca-bacaan, kita mau main apa lagi? Misalnya anak mau main modul tulis. Oke kakak, kita main modul tulis yuk. Iya. Nah, di situ ada gambar apa kak? Oh, gambar papa. Kita panggil hurufnya yuk kak. Papa hurufnya apa ya? PA, papa, seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan keempat, sebutkan manfaat dan kegiatan bermain baca-bacaan ini. Manfaatnya ini jadi anak akan tumbuh minat baca dan belajarnya. Kemudian anak akan kalau semakin diulang, nanti kedepannya anak akan semakin mampu untuk dalam minat membacanya. Kemudian nanti anak akan mempunyai kemauan sendiri untuk melakukan kegiatan baca-bacanya ini sendiri tanpa disuruh kita lagi gitu. Nah, pertanyaan terakhir, apa dampak jika motivator tidak menerapkan baca-baca dalam proses DL ini? Yang pasti tumbuh minat belajarnya ini akan terhambat karena tidak ada penerapan kegiatan baca-bacaan ini. Jadi terus kemudian anak
jadi tidak merasa bahagia dalam kegiatan bermain baca-bacanya ini. Nah, demikian pembahasan saya di tugas kali ini. Terima kasih, tetap semangat dan terus belajar.